Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh istri karyawan BSI Region 5 Jakarta yang semoga Allah rahmati dan semoga Allah berkahi. Semoga Ibu senantiasa menjadi sumber kekuatan bagi para suami selain kekuatan yang datang dari Allah, supaya suami kita senantiasa mampu berjibaku untuk mendapatkan rezeki yang halal dan mendatangkan keberkahan bagi keluarga kita. Karena sesungguhnya banyak perempuan mungkin yang lebih cantik daripada kita, mungkin banyak perempuan yang lebih mempesona daripada istri kita. Tapi sejatinya seorang laki-laki yang baik tidak membutuhkan seorang wanita yang hanya mempesona. Tapi sejatinya seorang laki-laki yang baik adalah membutuhkan seorang wanita yang bisa menjadi support tenaga dan support energi dalam kehidupannya. Inilah yang menjadikan kita senantiasa berharap supaya setiap para wanita senantiasa memahami tugasnya. Bahwasanya tugasnya salah satunya adalah menjadi support system yang terbaik bagi kehidupan seorang suami. Semoga Allah berikan itu dalam kehidupan setiap para istri karyawan di BSI Region 5 Jakarta secara khusus dan kepada seluruh para istri dimanapun mereka berada. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya materi kuliah dan materi kehidupan bagi kehidupan orang yang beriman itu cuma dua secara sederhana, yaitu adalah sabar tanpa tepi, syukur tanpa tapi. Kalaupun kita mendapatkan turbulence dan ujian dalam kehidupan, bukan karena Allah itu benci dan murka kepada kita, tapi terkadang turbulence yang kita peroleh, kesulitan yang kita dapatkan, karena Allah ingin menganugerahkan kepada kita pahala-pahala kesabaran. Karena kalau semuanya dimudahkan untuk kita, lalu dari mana kita akan mendapatkan pahala kesabaran? Maka inilah yang menjadikan kita paham materi kurikulum dalam kehidupan hamba yang beriman. Yang pertama adalah memberikan kesabaran tanpa tepi. Sabar terhadap suami, sabar terhadap anak, sabar terhadap seluruh problematika di dalam keluarga, dan sabar di dalam jalan ketaatan kita kepada Allah. Maka tidak ada yang bermuara pada setiap kesabaran kecuali adalah gemericik air di surga. Karena memang surga diciptakan dan disediakan secara istimewa bagi mereka yang bersabar. Makanya ucapan para malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya atas kesabaran kalian. Sebuah kalimat opening ceremony yang diucapkan para malaikat untuk menyambut para penduduk surga atas seluruh kesabaran yang mereka jumpai di dunia sampai mereka mendapatkan cita-cita tertinggi, yaitu adalah surga dengan gemericik air yang begitu menenteramkan. Materi kurikulum yang kedua bagi orang yang beriman itu adalah memberi kesyukuran tanpa tapi. Karena sesungguhnya hidup itu pasti terdapat segala macam kemudahan yang Allah berikan pada kehidupan kita. Kalaupun kita pernah mendapatkan ujian, maka ujian itu hanyalah seujung kuku, tetapi nikmat yang Allah berikan kepada kita bagaikan gelombang di atas gelombang. Janganlah apa yang menjadi ujian seujung kuku melupakan luapan kenikmatan gelombang di atas gelombang yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Dan kita memberikan kesyukuran. Syukur itu tanpa tapi. Karena syukurnya mereka yang beriman kepada hari akhir berbeda dengan mereka yang bersyukur bagi yang memiliki paham materialisme. Orang yang memiliki paham materialisme ketika mereka bersyukur selalu menetapkan syarat supaya mereka baru mau bersyukur. Nanti kalau dapat mobil, saya bersyukur. Nanti kalau dapat promosi jabatan, saya baru bersyukur. Nanti kalau saham saya naik, saya baru bisa bersyukur. Tetapi ketika itu semuanya belum dia dapatkan, dia tidak mau bersyukur kepada Allah. Itu syukurnya kaum materialisme. Orang yang bersyukur, bagi mereka yang beriman kepada hari akhir, syukur yang dia berikan itu pada sejatinya syukur tanpa syarat. Apapun yang dia dapatkan maka dia bersyukur kepada Allah karena dia mengerti pemberian yang Allah limpahkan kepadanya jauh melebihi setiap kesulitan yang pernah dihadapi. Kesyukuran tanpa tepi inilah yang menjadikan seseorang akan merasakan kecukupan, seseorang akan merasakan kelapangan, dan pastinya dia akan mendapatkan keberkahan. Hari ini paham materialisme luar biasa menggurita di dalam seluruh lini kehidupan. Sehingga akhirnya terkadang yang penting itu adalah kepuasan, yang penting adalah kemewahan, dan yang terpenting itu adalah finansial. Padahal kita lupa bahwasanya yang terpenting bukan itu semua.
Tapi yang terpenting itu kalau kita memiliki kecukupan, kalau kita memiliki kelapangan di dalam hati kita, dan ketika kita diberikan keberkahan, karena perkara itulah yang menenangkan kehidupan kita dan menjemput rezeki surga dalam kehidupan di akhirat. Kita tidak mungkin mendapatkan ketenangan, kelapangan, kecukupan, dan keberkahan, kecuali adalah kita bersyukur. Bersyukur atas baju yang kita kenakan, bersyukur atas rumah yang telah kita peroleh, bersyukur atas motor yang kita dapatkan dan mobil yang telah kita beli, maka itulah sejatinya kehidupan yang membahagiakan. Bukan berapa digit yang kita peroleh, tetapi berapa syukur yang telah kita berikan pada apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Orang yang beriman itu memiliki sifat yang banyak, dan salah satu sifat orang yang beriman, mereka tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang menjadikan kita semoga menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Tentunya pada kesempatan hari ini, sebelum kita menyampaikan materi, bahwasanya materi akan menjadi pembahasan kita secara khusus pada kesempatan duha kali ini adalah materi tentang wanita sebagai support system kehidupan. Tapi sebelum kita membahas itu, tentunya saya mendoakan secara khusus semoga seluruh komponen yang ada di Bank Syariah Indonesia selalu diberikan oleh Allah kekuatan, selalu diberikan oleh Allah proses belajar dan proses bertumbuh dan berkembang sesuai dengan syariat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kalaupun menghadapi satu turbulens, pernah menghadapi kesulitan, dan pernah menghadapi badai yang menerjang, semoga dikuatkan dan semoga ujian yang pernah datang itu terus menjadikan dewasa dan terus menjadikan berkembang dan bertumbuh untuk mencapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan konsep yang pasti dimiliki oleh setiap orang yang bekerja di Bank Syariah, yaitu adalah bagaimana mengenalkan konsep muamalah secara Islam kepada seluruh masyarakat. Dan semoga doa-doa ini diistijabah oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah. Amin insyaallah. Kita pada kesempatan hari ini akan membahas tentang sebuah tema, wanita sebagai support system kehidupan. Mari kita memperhatikan tulisan di samping ini. Allah menyampaikan kepada kita bahwasanya wanita itu tidak ditakdirkan untuk menjadi pemimpin. Tetapi sesungguhnya pada dasarnya dan pada sejatinya wanita itu ditakdirkan untuk melahirkan banyak pemimpin yang hebat di atas kehidupan kemanusiaan. Karena ini merupakan salah satu fitrah yang harus kita mengerti di balik penciptaan seorang wanita. Bahwasanya sekali lagi, wanita tidak ditakdirkan untuk menjadi pemimpin, tetapi sesungguhnya wanita itu pada dasarnya, wanita itu ditakdirkan untuk menjadi orang melahirkan pemimpin-pemimpin besar dalam kehidupan umat hari ini. Itulah yang menjadikan wanita itu begitu hebat, dan kehebatannya dalam beberapa sisi melebihi kehebatan yang dimiliki laki-laki. Karena setiap laki-laki yang mereka menjadi pemimpin besar dalam kehidupan peradaban manusia, mereka lahir dari seorang rahim wanita yang melahirkan. Dan sesungguhnya pemilik rahim yang taat, maka melahirkan pemimpin-pemimpin besar yang luar biasa di dalam kehidupan. Mari kita lihat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah pemimpin besar dalam kehidupan ilmu. Beliau merupakan founder dari madhab Syafi'i. Tapi sesungguhnya siapa yang melahirkan Imam Syafi'i adalah ibunya. Dan ibunya lah yang melahirkan pemimpin besar yang bernama Syafi'i. Imam Bukhari adalah imam di dalam masalah hadis. Dia memiliki sebuah kitab hadis yang luar biasa yang disebut dengan Sahih Bukhari. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Tapi siapa yang melahirkan Bukhari? Ibunya. Untuk memberi arti kepada kita, jangan remehkan wanita. Karena sesungguhnya wanita, kalau mereka berada pada track yang benar, maka sesungguhnya kekuatan yang dimiliki oleh wanita tidak mampu ditandingi oleh siapapun di dalam kehidupan. Karena pahlawan pun tidak akan pernah lahir, kecuali karena peran seorang wanita yang melahirkan setiap para pahlawan besar di dalam kehidupan agama kita. Ini yang kita pahami tentang wanita. Jadi ibu-ibu tidak usah merasa minus, tidak usah merasa minder. Saya cuma seorang perempuan, saya cuma seorang wanita, saya cuma seorang ibu rumah tangga, saya cuma seorang wanita dari seorang karyawan di BSI. Jangan pernah merasa minder, karena sesungguhnya pada dasarnya ibu dimuliakan oleh Allah dan ibu merupakan pemilik rahim yang melahirkan para pemimpin-pemimpin besar. Kalau Allah menakdirkan di antara keturunan kita menjadi orang besar, maka orang besar itu
pasti di baliknya ada seorang wanita hebat yang telah melahirkan mereka. شكرا هديت قلبي شكرا